Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Bagaimana kabar Bapak Ibu ya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran di segala aktivitasnya. Oke, di sini Bapak Ibu eh, menginformasikan ya bahwa di channelnya Kak Furkon ini membahas informasi up to date ya seputar dunia pemerintahan. Baik kabar tentang ASN ya, baik P3K maupun CPNS, itu bakalan dibahas secara detail di channelnya Kak Furkon. Selain itu akan juga terdapat pembahasan soal ataupun materi yang berhubungan dengan matematika ya dari jenjang SMP sampai kelas 12 SMA. Jadi TKA juga bakalan dibahas secara detail ya di channelnya Kak Furkon sehingga untuk teman-teman yang memiliki murid atau anak-anak yang jenjang SMP atau SMA bisa share ke murid-muridnya atau anak-anaknya ya supaya bisa belajar matematika juga secara gratis di channelnya Kak Furkon. Oke, di sini ada informasi terbaru ya, Bapak Ibu ya, tentang P3K paruh waktu Kemenak. Oke, nah di sini Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa memang untuk P3K paruh waktu ini masih dalam proses ya pengesahan, tergantung daerahnya teman-teman ya. Nanti apa disahkannya itu tanggal berapa, waktunya itu biasanya tergantung instansi masing-masing. Nah, tentunya ASN P3K paruh waktu Kemenak 2024 ini resmi diumumkan persyaratannya. Nah, tentunya teman-teman harus menyiapkan dokumen wajib dan aturan mengejutkan ini siap diterapkan. Memang perlu Bapak Ibu ketahui ya bahwa untuk P3K paruh waktu itu tergantung di instansi masing-masing ya Bapak Ibu ya. Jadi tergantung instansi masing-masing. Perlu Bapak Ibu ketahui tergantung instansi masing-masing ya Bapak Ibu ya. Tentunya ini membuat teman-teman wajib ya mengecek secara berkala web instansi masing-masing supaya tidak ketinggalan informasi tentunya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada kabar dari melintas.id di mana puluhan ribu pasang mata, tentunya di sini puluhan ribu pasang mata ini menaruh perhatian pada pengumuman penting dari Kementerian Agama terkait calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu tahun anggaran 2024. Nah, untuk Kemenak ini kabarnya ada kebijakan khusus ya Bapak Ibu ya. Nah, tentunya dalam pengumuman resmi tersebut ternyata ada 4.155 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia dinyatakan lolos sebagai calon P3K paruh waktu. Nah, tentunya ini wajib bersiap-siap ya Bapak Ibu ya. Jadi siapkan dokumen pentingnya tentunya ya Bapak Ibu ya. Siapkan dokumen pentingnya, ijazah, SK dan lain-lain itu wajib disiapkan dari sekarang. Bahkan di sini Bapak Ibu perlu ketahui bahwa Kementerian Agama atau Kemenak ini menekankan bahwa setiap peserta ini wajib ya atau diwajibkan menyerahkan kelengkapan berkas ini secara elektronik ya melalui akun masing-masing 17 hingga 22 September kemarin tentunya. Nah, tentunya ketentuan ini ditegaskan juga agar proses administrasi ini berjalan tertib dan terpantau secara transparan. Dan selain kewajiban administratif, ada juga aturan yang tidak kalah penting. Peserta yang telah diterapkan dalam pengumuman diharuskan bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundangan yang berlaku. Dan tentunya dokumen seperti SKCK dan lain-lain itu biasanya ditetapkan oleh instansi masing-masing ya. Tentunya SKCK biasanya ini kata-katanya berbeda-beda ya kan. Untuk apa ya kan? Perhatikan kata-katanya ini beda-beda tiap instansi ya. Nah, tentunya teman-teman wajib menyiapkan dari sekarang ya. Nah, tidak lupa kalah pentingnya ada ijazah ya Bapak Ibu dan SK. Nah, biasanya ini wajib diupload ya Bapak Ibu ya. Jadi harus disiapkan dari sekarang. Nah, tentunya Bapak Ibu perlu ketahui bahwa jika ditemukan keterangan palsu atau manipulasi data pada tahap pendaftaran pemberkasan atau setelah pengangkatan menjadi P3K, maka pejabat pembina kepegawaian atau PPK Kemenak ini memiliki kewenangan penuh untuk membatalkan kelulusan dan menghentikan status kepegawaiannya. Nah, jadi datanya itu tidak boleh dimanipulasi ya Bapak Ibu ya. Jadi ini data yang diberikan atau yang diupload nanti harus bisa dipertanggungjawabkan atau harus valid ya. Contohnya misalkan SK-nya berapa tahun. Nah, ini wajib sesuai. Nah, biasanya ada SPTJM-nya nanti Bapak Ibu ya, surat pertanggungjawaban mutlaknya tentunya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, tentunya
Kemenang juga menegaskan bahwa seleksi ini murni, ya kan, tanpa biaya. Sehingga nanti kalau teman-teman menjumpai ada yang mengharuskan mentransfer sejumlah uang, nah itu pasti penipuan Bapak Ibu ya. Apabila ada pihak yang mencoba menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu, baik dari internal maupun eksternal, tindakan ini dikategorikan sebagai penipuan. Nah, tentunya daftar kelengkapan dokumen ini wajib diunggah cukup rinci. Peserta juga dapat mengunggah pos foto terbaru dengan pakaian formal dan latar belakang merah, ijazah ASI, dan surat pernyataan bagi lulusan luar negeri tentunya juga dilengkapi dengan transkrip nilainya. Seperti itu. Dan tentunya Bapak Ibu perlu ketahui juga bahwa peserta harus mencetak DRH juga ya Bapak Ibu, atau daftar riwayat hidup dari laman resmi. Menuliskan data diri dengan huruf kapital menggunakan tinta hitam. Menandai dokumen tersebut secara membutuhkan materai 10.000 lah. Ini tergantung instansi juga. Untuk materai ini bisa elektronik ataupun manual Bapak Ibu ya. Kebanyakan di instansi itu elektronik. Jadi teman-teman tinggal beli saja secara online, nanti langsung ada barcode-nya, nanti langsung ditempel aja di situ. Tidak hanya itu, peserta juga dibebaskan membuat surat pernyataan 5 poin. Sesuai dengan format yang ditentukan. Ini tergantung instansi Bapak Ibu ya. Untuk formatnya ini tergantung di instansi masing-masing ya kan. Jadi tiap instansi biasanya berbeda-beda. Surat pernyataan 5 poin teman-teman bisa download aja. Dilengkapi dengan tanda tangan dan materainya. Lah materainya ini bisa elektronik ataupun secara manual. Tapi kebanyakan itu elektronik ya Bapak Ibu ya. Sehingga disiapkan dari sekarang saja. Kemudian ada juga SKCK ya dari kepolisian, surat keterangan sehat dari dokter PNS atau tenaga medis di unit kesehatan pemerintah. Nah ini mainnya di amannya nanti ya di RSUD saja Bapak Ibu ya, tidak mau ambil resiko teman-teman ke RSUD aja. Meskipun nanti ada beberapa instansi yang puskesmas juga ya lebih aman itu di RSUD. Atau bahkan beberapa instansi sudah menetapkannya, misalkan kabupaten ini RSUD-nya harus ini, biasanya ada keterangannya. Teman-teman tinggal teliti saja membaca pengumuman di instansi masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, pihak Kemenang juga menegaskan bahwa batas waktu pengumpulan dokumen tidak dapat ditolerir atau tidak toleransi ya. Misalnya tidak mengisi DRH atau gagal melengkapi dokumen sesuai aturan dianggap gugur atau mengundurkan diri. Bagi mereka yang memilih mundur, wajib menyertakan surat pengunduran diri agar informasi bisa digantikan oleh peserta cadangan sesuai urutan. Menariknya, aturan baru juga diberlakukan bagi peserta yang sudah mendapatkan nomor induk P3K namun kemudian memutuskan mengundurkan diri, mereka akan dikenai sanksi larangan mendaftar ASN selama 2 tahun secara betul di anggaran berikutnya. Seperti itu. Dan tentunya proses pengisian posisi kosong dilakukan melalui mekanisme pemanggilan ulang berdasarkan urutan peserta. Tentunya ini berdasarkan ranking ya Bapak Ibu ya. Tentunya melalui sosialisasi dan mekanisme yang ketat ini, Kemenak atau Kementerian Agama ini memastikan bahwa perekrutan P3K Polri tidak hanya transparan dan akuntabel, tetapi juga menghasilkan aparatur yang memiliki integritas yang sangat tinggi tentunya. Nah, dengan sistem yang lebih disiplin ini, tentunya P3K Polri itu diharapkan bisa menjadi salah satu motor penggerak meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus wujud komitmen pemerintah dalam membangun birokrasi yang profesional. Semoga nanti Bapak Ibu termasuk ya di tahun ini menjadi ASN meskipun notabene paruh waktu, tetapi statusnya tetap ASN ya Bapak Ibu ya, meskipun paruh waktu tetap statusnya itu adalah ASN dan teman-teman bisa mendapatkan NIP3K. Ketika ada formasi kosong, teman-teman langsung bisa mengisinya menjadi P3K yang full time. Seperti itu. Oke, mungkin seperti itu dulu ya informasi dari Kak Furqon. Satunya saja di channel Kak Furqon. Insya Allah informasi update setiap hari. Salam semangat terus dari Kak Furqon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.